diiringi oleh Afro Majlis Zawiyah Hakul Mudin yang dipimpin oleh Ustaz Agus. Kepadanya mengulankan tafadhol masykur ma'jur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu jemaah sekalian dan guru yang berkenan taala, kita sama-sama membaca salawat kepada Rasulullah, membaca salawat yang kita baca. Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita, Allah sedekahkan kabulkan hajat kita, dan Allah Taala berikan kebahagiaan dan akhirat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
أنفسكم أزيدوا تنعمون تمام صدركم بالمؤمنين فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قد نزلت سطره وازداد شهره وكبر شحيبة ووقارا وقد استوى وطهر وتجد الملائكة تحميلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله ولن تزلوا تدعون من فضل فلله كما بحمده ولما استطاع من المؤمن ربك الحق وجد حديدا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حميدا كأنه بدر في تمام محله صلى الله عليه وسلم صلى الله
Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasih wa ahsanal jazaa. Terima kasih pada tim Hadrah Jamiyah ya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan rahmat yang Allah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, menginjak acara yang selanjutnya yaitu Mubahasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Murabi Tamadul Habib Al-Habib Ahmad bin Anis Basyurah. Untuk itu kepada ibu bapak jemaah sekalian untuk mempersiapkan diri, hati, telinga semuanya untuk mendengarkan nasihat daripada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada beliau al-waqtu wal makan tafadhal mashkura ma'zura. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Udkhulu salatu 'ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama hadratul mukarramin wal muhtaramin ala izzah, para asatidzah, para tuan guru DKM Masjid, pengurus panitia dan tuan-tuan guru. Masya Allah, banyak banget. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, amin. Wabil khusus tuan guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan. Mana? Belum datang. Kita doain biar cepat datang, amin. Dan juga tiga itu bagus ya, tidak salah. Tiga. Tuan guru Kiai Haji Alfi Firdaus LCMA, mata'anallah bituli hayatih, amin. Dan juga Kiai Haji Farid Wajdi, Bapak Dewan, Bapak Julham Firdaus, Ibu Lurah Buaran, Ibu Linda, Ustadz Nasrul Ahmadi SAG, Ustadz PGI Suprayogi DKM Masjid Al-Barakah Pocis, Habib Syafiq Al-Haddad, Ustadz Yan Bakhtiar Khadimul Majlis, Ustadz Adik Syarifuddin, Bapak Sarbini, Bapak Suhendra, Bapak Haji Agung, Ustadz Zaki, Bapak Haji Syafruddin DKM Nurul Kami Pocis, Bapak Ahmad Kusaini, Ustadz Ahmad Dailami, dan kakak kanda saya Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Basyurah, mata'anallah bituli hayati. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita kedatangan tamu juga dari jauh, dari Yaman Hadramut, As-Sayyid Hamzah bin Haidar bin Abdullah Al-Attas, mata'anallah bituli hayati, amin. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita yang hadir pada hari ini, kita doakan panjang umur, sehat, afiat, dan semua hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lagi memperingati satu acara yang begitu indah. Satu acara yang tidak
singgah beliau. Yang mana makhluk ini dengan menyebutnya doa kita diijabah sama Allah. Dengan menyebut akhlak dan budi pekertinya semua keadaan kita bakal diberkahi oleh Allah. Dengan menyebut namanya yang tadinya lagi sumpek, hilang sumpeknya. Dengan menyebut namanya yang rumah tangganya belum sakinah, mudah-mudahan jadi sakinah. Dan dengan menyebut namanya apapun kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia adalah makhluk yang tidak pernah Allah ciptakan makhluk sehingga sesempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di dalam kitab-kitab para ulama sibuk mengarang tentang Nabi Muhammad. Maulid demi maulid. Kita nggak pernah bosan. Kita kalau hadir ke satu masjid, di situ ada maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke satu musola, di situ ada maulid Nabi Muhammad. Kita datang ke satu pesantren, di situ baca maulid Rasulullah. Kadang yang dibaca itu aja. Kadang yang disanjung itu aja. Kadang yang kita dengar marhabannya itu aja. Tapi subhanallah, wala yumallu takraruhu bikathrati tardah. Kita nggak pernah bosan pada saat kita mendengar nama baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana mau bosan? Nanti di yaumul qiyamah nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Rasulullah. Nanti di yaumul qiyamah pangkat kita di dunia, dia mau ustaz, dia mau habib, dia mau kiai, dia mau pejabat, dia mau polisi, dia mau presiden, dia mau wakil presiden, itu nanti di yaumul qiyamah nggak ada pangkat sama sekali. Yang ada apa? Yang ada bagaimana kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kenal dengan kita, nanti di yaumul qiyamah kita bakal masuk surga. Kalau Nabi kenal kita, nanti di yaumul qiyamah insya Allah dipegang tangan kita, diarahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu, Nabi sebelum sejarah diturunkan Rasulullah SAW, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka sibuk berperang. Satu dengan yang lain tidak ada yang agung. Ada sahabat Nabi namanya Sofwan, ada sahabat Nabi namanya Arwah, ada sahabat Nabi yang kita kenal namanya Sayyidina Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka kerjaannya setiap hari saling bermusuhan satu sama lain. Makanya pada saat itu terjadi, diturunkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana dengan adanya Nabi Muhammad, Nabi tidak pernah membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang raja, mana yang rakyat, mana yang besar, mana yang kecil, kecuali dengan ketakwanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Safwan sahabat Nabi pernah cerita, karena tabi'in bertanya, "Ya Safwan, kaifa dakhalta al-Islam?" Gimana sih engkau bisa cinta sama Nabi? Gimana sih engkau bisa sayang sama Nabi? Gimana sih engkau bisa masuk ke dalam Islam? Sedangkan ente kan mau bunuh Rasulullah. Karena Sofwan ini kisahnya, sejarahnya, dia ini preman pasar. Semua orang takut sama dia. Dia jago main belati, main pisau. Kalau ribut sama satu orang, cukup dikeluarin belatinya, digores sedikit, orang itu langsung kalah. Kenapa? Karena Sofwan betul-betul tahu mana urat yang membunuh, mana urat yang tidak membunuh. Jadi luar biasa. Dia suatu hari diperintahkan untuk membunuh seseorang anak muda yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Kata Sofwan, saya berangkat dari rumah saya asah, saya punya pisau. Sehari, 2 hari, saya tes itu pisau begitu tajamnya luar biasa. Saya berangkat ke Mekah. Saya masuk ke Mekah, saya belum pernah ketemu dengan sosok yang namanya Muhammad. Saya belum kenal siapa itu Rasulullah SAW. Saya masuk ke Mekah, saya tanya sama orang-orang Mekah, aina fikum Rasulullah, aina fikum Muhammad, mana di antara kalian yang namanya Muhammad Rasulullah SAW? Maka orang-orang cuma bisa bilang apa? Idza ra'aita rajulan wa wajhuhu ahsana wajh fa huwa Muhammad. Kalau ente ketemu dengan seseorang yang wajahnya paling tampan, itu Muhammad tuh. Oh begitu. Ya udah, dicari lagi
dia cari lagi, tanya orang lagi, orang jawabannya begitu semua. Kalau kau berjumpa dengan seseorang yang wajahnya begitu tampan, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah dia masuk ke Ka'bah, dilihat ada orang gantengnya luar biasa. Orang-orang bilang tuh yang namanya Muhammad yang lagi lu cari-cari tuh lagi tawaf. Oh ya udah, dia masuk ke rombongan tawaf, dia mengikuti Nabi Muhammad dari belakang. Dia lihat Nabi Muhammad lagi asyik berdoa sama Allah, lagi berjalan. Dia keluarkan belatinya, pisaunya dikeluarin, dia mau bunuh tuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, setiap dikeluarkan pisaunya, Nabi itu bukan manusia biasa. Di dalam Maulid Habsyi itu dibilang basyaran la al-basyar. Nabi betul makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi menikah. Tapi Nabi Muhammad bukan seperti manusia biasa. Hada Rasulullah. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ini Sofwan setiap keluarin pisaunya mau dibunuh Nabi Muhammad, tiap dikeluarin Nabi nengok ke belakang. Nabi langsung menghampirin saya, kata Sofwan. As-Sofwana anda, ente Sofwan ya. Kata Sofwan, ini Nabi tahu dari mana nama saya? Saya belum pernah ketemu dia, saya belum pernah duduk sama dia. Tahu-tahu Nabi ngomong begitu langsung. Ente Sofwan ya, ada apa di hati ente sama anda ya Sofwan? Anak masukin di sana bilang nggak ada apa-apa ya Muhammad. Nabi Muhammad jalan lagi. Saya bilang di dalam hati saya, oh jangan-jangan tuh kebetulan aja tuh Nabi nengok ke belakang. Ya udah, Nabi jalan lagi. Saya lihat Nabi Muhammad lagi khusyuk, saya keluarin ke pisau lagi. Subhanallah, Nabi Muhammad nengok lagi ke belakang. Ditanya, As-Sofwan ente Sofwan ya, ada apa di hati ente sama anda ya Sofwan? Anda bilang nggak ada apa-apa ya Muhammad. Anda bingung ini orang kok bisa kenal saya. Setiap saya mau dia nengok ke belakang. Saya coba sekali lagi. Subhanallah, yang ketiga kalinya kata Sofwan, Nabi Muhammad nengok ke belakang, dada saya langsung dipegang oleh Rasulullah. Itu Nabi Muhammad nggak melepas tangannya dari dada saya, kecuali orang yang paling saya cinta adalah Rasulullah SAW. Saya langsung katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Ada namanya Arwah. Dia sebelum masuk ke dalam Islam ditanya, ya Arwah, ente masuk Islam gimana ceritanya? Ente kan benci sama yang namanya Muhammad. Ente kan mau bunuh dia. Ente ketemu sampai ente bikin strategi gimana caranya biar Nabi Muhammad tuh meninggal dunia. Dibilang betul, saya itu keluar mau bunuh Nabi Muhammad. Karena saya bilang, wah ini Muhammad kagak beres ini. Saya dengar kabar-kabarnya itu, saya ikutin tuh, saya cintai dari jauh Nabi Muhammad. Saya masuk ke dalam Mekah, saya lihat dari kejauhan. 1 hari saya lihat, 2 hari saya lihat, 3 hari saya lihat. Saya balik ke pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy. Saya bilang sama mereka, lebih baik kita gak jadi bunuh dia aja. Dibilang ya Arwah lu jangan-jangan disihir. Dibilang enggak, saya gak disihir. Saya pertama melihat wajah dia, saya yakin dia adalah Rasulullah SAW. Saya pertama melihat dia, saya nggak pernah melihat makhluk seindah beliau, makhluk setampan beliau, makhluk selembut Rasulullah SAW. Saya nggak pernah temui sama sekali. Kata orang-orang pembesar orang kafir Quraisy, bilang apa yang kau lihat ya Arwah? Kata dia, wallahi ma ra'aitu ahadan yu'azzimu li ahadin kama ashabu Muhammadin yu'azzimu Muhammad. Saya bersumpah saya tidak pernah lihat orang begitu diagungkan seperti Rasulullah SAW. Ya, saya ketemu Raja Fulan, dia punya anak buahnya ngagungin, tapi tidak seperti sahabat Nabi ngagungin Rasulullah SAW. Memang yang lo lihat apaan ya Allah? Dibilang wallahi idza tawadda'a yakadu ayyattatiruna min fuduli wudu'i. Itu yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Saya bersumpah, itu Nabi Muhammad kalau lagi ngambil air wudu, sahabat-sahabat di sekeliling Nabi mereka sibuk berebut air wudunya Rasulullah SAW. Itu sisa-sisa air wudu diambil sama mereka, diusap ke wajah mereka. Mereka ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang-orang Yahudi di zaman Nabi yang tadinya hidupnya isinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, mereka tahu ternyata ada satu makhluk seperti Nabi
yang ngajak mereka untuk bersama, yang ngajak mereka saling cinta satu sama lain. Jasad Nabi Muhammad masih ada. Pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia, jasadnya masih ada. Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Pada saat mendengar Nabi Muhammad telah wafat, Sayyidina Umar yang begitu gagah itu seperti lumpuh, dengan kakinya langsung dia jatuh. Dia bilang, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Saya bersumpah kalau bukan karena makhluk ini, saya nggak tahu tuh artinya Allah, saya nggak tahu tuh arti kebaikan, saya nggak tahu tuh arti perdamaian satu dengan yang lain. Saya nggak tahu tuh saya punya tetangga, karena Nabi bilang idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha. Sahabat-sahabat Nabi, kalau lagi bikin makanan, kata Rasulullah, banyakin kuahnya. Kita tanya, ya Rasulullah, kenapa harus dibanyakin? Karena takutnya ente punya tetangga nyium bau makanan ente kasih mereka. Saya nggak dapat kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Nabi Muhammad, itu yang menjadi khalifah setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq semua pekerjaan Nabi dijalanin sama dia. Nanya sama anaknya Siti Aisyah, ya Aisyah, engkau kan istrinya Nabi Muhammad, kira-kira amalan apa lagi yang belum saya kerjain ya Aisyah? Apa kata Nabi? Kata Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, ya Abah, wahai ayahku, ada satu amalan yang belum kau kerjakan. Dibilang apa amalannya? Itu di ujung jalan kota Madinah ada orang Yahudi yang dia nongkrongnya setiap hari di situ. Dia orang muda, setiap orang yang lewat dibilang itu tangannya dipegang, dinasehatin. Nasihatnya apa? Kalau kau berjumpa dengan satu anak muda yang namanya Muhammad, jangan pernah percaya itu adalah pembohong besar. Oh begitu. Terus gimana lagi? Dibilang itu suatu ketika subhanallah, setiap orang yang lewat, dia orang muda di Yahudi, orang lewat dipegang tangannya, dicaci maki Nabi setiap hari. Orang pertama, orang kedua, orang ke-10, 20. Subhanallah, suatu hari yang lewat Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tangannya Nabi dipegang, dideketin. Kata nih Yahudi buta tadi, anak muda, saya mau kasih nasihat buat engkau. Kalau engkau berjumpa dengan satu anak muda yang namanya Muhammad, lu jangan percaya. Dia pembohong, dia tukang tipu, dia tukang sihir, dia bajingan dan yang lainnya. Kita bayangin kita kalau lagi digituin sama orang, kita apain ke orang kita? Ya? Pak Abdul ini mau ngomong itu bisa di gitu. Tapi hada Rasulullah. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Beda sama orang. Kita mungkin paling dikit kita jorokin ke orang. Tapi ini Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak mau lisannya terus ngomong kotor. Tapi apa yang dikandaki Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, Abah udah makan belum? Jadi supaya dilupain caci maki Nabi. Dia bilang, saya dari pagi nak belum makan apa-apa. Itu sahabat yang hadir di situ semua netesin air mata. Kata mereka apa? Kata mereka, kita nggak pernah melihat akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad ambil makanan tuh. Dia bilang, Mbak, ini ada makanan enak nih, Mbak. Subhanallah, ini orang muda, orang tua. Gak sampai di situ akhlaknya Nabi. Nabi Muhammad langsung suapin dia pakai tangan mulianya Rasulullah SAW. Nabi suapin, ya, disuapin. Bahkan ada daging yang keras, dagingnya dilempekin sama Nabi Muhammad. Dilempekin, disuapin. Karena Nabi tahu ini orang tua. Kalau ada daging yang keras masuk ke dalam mulutnya, takutnya giginya ke dalam mulut. Dilempekin sama Nabi Tuhan, disuapin. Nah, habis itu tiap hari begitu Nabi Muhammad. Dikasih tahu Siti Aisyah, ya Abi, wahai ayahku, sekarang yang terjalan tuh suapin, karena Nabi tiap hari nyuapin dia. Sayyidina Abu Bakar bawa makanan nyuapin dia. Pada saat disuapin, daging yang keras masuk juga. Ini orang Yahudi tahu. Yang biasa nyuapin saya mana sudah datang. Ente beda dengan orangnya. Bilang yang nyuapin biasa ente udah meninggal dunia. Oh begitu. Dia menangis itu Yahudi. Dibilang coba panggil saya, nggak pernah ketemu orang seindah sebaik beliau. Daging yang keras dilempekin nanti disuapin ke saya. Tolong bawa saya ke dia. Dibilang ente ini siapa? Dibilang anak Abu Bakar Siddiq. Oh ente sahabatnya Muhammad.
Iya, yang meninggal itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sang Yahudi langsung katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad tuh ngajak orang. Nabi pengen semuanya kita bersatu. Nabi pengen apa? Oh Yahudi dan yang lain semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalahnya apa? Kadang kita Muslim sama Muslim saling bermusuhan satu sama lain. Kadang kita Muslim sama Muslim saling gak sampah satu sama lain. Padahal kalau kita ngikutin akhlak Nabi Muhammad SAW, insya Allah semua urusan-urusan kita bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah azan, dan mudah-mudahan kita doa semua yang hadir pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Dan berdiri dari tempat ini, kecuali kalau yang hatinya masih ada suka sombong, suka iri, suka dengki sama orang, mudah-mudahan Allah hapus semua. Yang punya utang banyak, mudah-mudahan Allah lunasi. Yang belum dapat jodoh, ibu banyak belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Dan semua dari kita mudah-mudahan yang punya hajat dunia, hajat akhirat semua dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rabbana zidna ilmana wasi'na fima razaqtana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Fadilul Habib Habib Ahmad Anis Basyura telah menyampaikan tausiahnya, doa dan nasihatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat, barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang terakhir itu doa penutup, insyaallah akan dibacakan oleh Samatul Habib Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Basyura. Pada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma afina min bala'ik waj'alna min khullasati ahbabik wa hab lana ma wahabta li awliyaik wa awzi'na syukran 'amaik wa as'adna yawma liqa'ik. Allahumma la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syariyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih untuk para jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat Allah di yaumil akhir dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dari kami secara MC mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.